ekor. Lanjut ya. Kok nganu sike engko PTT nek wis nganu doa sih. Untuk nyanyinya Mbak nggak usah panjang-panjang, aku cuma sampai ibu. Sampai mana? Sampai mana? Kami lu cuma sampai pandu ibuku. Ya, terima kasih anak udah. Oh yaudah. Dari pandu ibuku sampai situ ya. Dari pandu ibuku. Hiduplah Indonesia. Terima kasih anak. Ya wes di situ. Teman-temannya kemarin yang ini. Ya, wes masuk. Udah belum? Nah, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bella Nana, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbal alamin. Sekarang kita sebelum masuk ke pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib untuk rasa nasionalisme kita. Lagu wajib Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Sekarang Ibu akan menyampaikan pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kerjasama dan tolong-menolong. Dalam pembelajaran ini, ada beberapa yang harus kita ketahui, yaitu pertama, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM dalam pertemuan berlangsung. Nah, dan di sini Ibu akan membagi kelompok menjadi dua kelompok untuk memberikan 2 contoh atau 3 contoh tentang tolong menolong dan kerjasama. Nah, di sini kelompok 1 ada 3 orang. Ketuanya Ananda dan kelompok 2 ketuanya Ananda Diana. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kelompok 1. Contoh-contoh kerjasama dan tolong menolong. Kepada Ananda Anita, kelompok 1, berikan 2 contoh tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Tolong menolong.
beberapa contoh kerjasama dan tolong menolong dalam kehidupan sehari di lingkungan masyarakat. Membersihkan masjid, Bu. Ya, terus apa lagi? Terus gotong royong dalam membangun rumah. Ya, bagus. Itu jawaban dari kelompok 1. Sekarang jawaban dari kelompok 2. Ananda Diana. Iya, Bu. Tolong menolong dalam kehidupan lingkungan keluarga. Membantu orang tua atau ibu memasak. Ya, terus? Membantu anak mencuci motor. Ya, benar sekali. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak tentang kerjasama dan tolong-menolong. Yang pertama yaitu dalam lingkungan keluarga. Kita dalam lingkungan keluarga itu bisa saling membantu ibu saat memasak, membantu ayah membersihkan halaman rumah atau mencuci mobil. Nah, yang kedua, tolong menolong dan kerjasama dalam lingkungan masyarakat yang dikatakan dengan Anita tadi, membantu membuat rumah dan membersihkan halaman. Nah, sekarang Ibu jelaskan tentang pengertian tolong-menolong. Dalam Islam membolehkan manusia melakukan gotong royong atau tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Dan melarang tolong-menolong dalam hal kejahatan. Nah, di sini dalam surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, dalam Islam juga tolong-menolong menjadi salah satu dari orang yang beriman, menjaga persaudaraan sesama umat, menjauhi sikap egois dan menghargai orang lain, menjadi tanda orang yang beriman dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, tolong-menolong juga membuat hidup kita menjadi damai dan tentram karena tidak membawa musuh hadir dalam kehidupan kita. Dalam Islam, agama Islam, terdapat banyak hadis yang menyatakan mengenai kewajiban umat manusia untuk saling tolong-menolong. Nah, sekarang sikap tolong-menolong dan kerjasama. Siapa yang bisa menyebutkan dari arti tolong-menolong? Tunjuk tangan anak-anak. Ada yang bisa? Ayah, Bu. Ya, silakan. Tolong menolong artinya membantu meringankan beban orang lain. Ya. Karena saling bekerja sama, Bu. Iya, pintar sekali. Jawaban yang tepat. Tolong menolong artinya membantu meringankan beban orang lain dan dapat diartikan dengan kerjasama. Bila dilakukan dengan baik dan ikhlas, tolong menolong termasuk perbuatan perilaku terpuji dan banyak sekali manfaatnya. Agama Islam juga mengajarkan agar kita saling tolong-menolong. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'anu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, di sini tolong menolong mempunyai banyak manfaat. Nah, coba Ananda Navita sebutkan 3 manfaat dari tolong menolong. Manfaat yang pertama adalah meringankan beban orang lain, Bu. Ya, Yang terus. kedua, menunjukkan kebersamaan. Ya. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan. Oke. Nah, di sini ada 9 manfaat tolong menolong yang Ibu paparkan. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan pertolongan dan kasih sayang dari Allah. 3, meringankan beban orang lain. Yang keempat, menunjukkan kebersamaan. Kelima, mempererat tali persaudaraan. Keenam, memperbanyak teman. Yang ketujuh, mendapat pahala dari Allah. Kedelapan, orang yang suka menolong akan mudah juga mendapatkan pertolongan. Dan yang kesembilan, memperkokoh kesatuan sehingga terjaganya kebersamaan antar sesama. Nah, tadi sudah Ibu tanyakan kepada kalian tentang contoh perilaku tolong menolong. Sekarang Ibu ulangi lagi agar kalian semakin paham tentang tolong menolong. Yang pertama yaitu contoh tolong menolong dalam lingkungan keluarga. Membantu ibu menyelesaikan pekerjaan di rumah, membantu ayah baik diminta maupun tidak diminta, dan mengajari adik belajar dan mengerjakan PR pelajaran di sekolah. Yang kedua, dalam lingkungan sekolah. Dalam lingkungan sekolah ini banyak sekali tolong menolong. Yang pertama yaitu berbagi makanan dan minuman jika ada teman yang tidak punya uang. Mengajari teman ketika teman kita mengalami kesusahan dalam mengerjakan tugas. Rajin belajar bersama karena tidak hanya menolong tetapi kita juga akan tertolong, dan membantu teman yang mengalami musibah. Nah, tolong menolong dalam lingkungan masyarakat juga banyak. Salah satunya yaitu gotong royong dan kerja bakti di lingkungan sekitar rumah kita. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, menolong tetangga kita ketika terkena musibah. Nah, di sini sudah kelihatan anak-anak beberapa contoh kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Kelihatan gambarnya? Iya. Iya, Bu. Ya, di sini ada 5 gambar tentang tolong menolong dalam lingkungan masyarakat. Salah satunya yaitu membersihkan selokan ketika terkena banjir. Ya, terus di sini juga Ibu berikan contoh tolong menolong dalam lingkungan keluarga. Kalian sudah tahu pasti dalam lingkungan keluarga selalu membantu ibu di rumah ya. Nah, memasak, menyapu, membersihkan halaman rumah dan sebagainya. Nah, dan di sini juga tolong menolong di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu banyak sekali yang harus kita pahami bahwa kerjasama dan tolong menolong juga sangat erat. Pertama apa? Membersihkan lingkungan sekolah di sekitar kelas, bekerja sama dalam mengerjakan tugas dari guru. Nah, itu tadi materi tentang tolong menolong dan kerjasama. Kesimpulannya yaitu kita sebagai manusia umat Islam wajib melakukan tolong menolong
dalam hal kebaikan dan dilarang untuk melakukan tolong-menolong dalam hal kejahatan. Nah, dari sini materi yang Ibu sampaikan ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Sudah jelas semua? Tidak ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kalau sudah paham, besok minggu depan Ibu kasih tugas untuk mencari contoh tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita, dalam masyarakat, dalam keluarga, dan dalam lingkungan sekolah. Dikumpulkan berdasarkan kelompok yang Ibu sebutkan tadi. Paham? Paham, Bu. Nah, kalau sudah paham, dari materi tolong-menolong akan Ibu berikan tugas untuk minggu depan yang tadi, dan kita minggu depan membahas tentang bagaimana tata cara berbagi. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebih yang Ibu sampaikan kepada anak-anak, Ibu minta maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini remote-nya di mana ya, Mbak Anita? Keluar dulu atas. PPT-nya. Di atas kanan itu matikan, di atas kiri.